Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan 4 pokok pembahasan, yang pertama ada konsep wawasan Nusantara, yang kedua sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara, yang ketiga dinamika dan tantangan, dan yang terakhir esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pembahasan pertama adalah konsep wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang didasarkan pada falsafah nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara memiliki dua pengertian, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia sendiri. Keberadaan wawasan Nusantara dijadikan sebagai jembatan penghubung dan pemersatu bagi wawasan lokal yang terdapat di setiap daerah atau geografis Nusantara. Secara etimologis, pengertian wawasan Nusantara adalah melihat kesatuan Nusantara antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah pengetahuan pulau berasal dari kata wawasan, yaitu dalam bahasa Jawa, dan berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Kemudian ditambahkan akhiran "en". Pembahasan selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politik. Nomor 1 adalah sumber historis wawasan Nusantara, di mana konsep wawasan Nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kartawijaya yang membuat pernyataan pada 13 Desember 1957. Selanjutnya disebut Deklarasi Juanda. Yang nomor 2 adalah sumber sosiologis wawasan Nusantara, di mana berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, pemahaman Nusantara yang semula berisi visi, integritas atau integritas teritorial semakin diperluas sebagai visi persatuan nasional. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibagi ke banyak negara untuk mencapai persatuan bangsa. Semangat nasionalisme harus terus diperkuat. Yang ketiga adalah sumber politik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebenarnya adalah pandangan geopolitik rakyat Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai ilmu administrasi negara, yang dalam setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografis di wilayah atau tempat tinggal suatu negara. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis, dan politis suatu negara. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan. Ada 3 macam tantangan dalam wawasan Nusantara, antara lain yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara industri dengan perencanaan yang luas. Sedangkan negara-negara berkembang dengan perencanaan yang luas karena terbatasnya kualitas staf, sehingga menjadi landasan diperlukan secara operasional oleh GBHN. Yang kedua ada dunia tanpa batas. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius bagi serangan global, karena kontrol iptek merupakan nilai tambah untuk bertahan dalam persaingan global. Dan yang terakhir ada era baru kapitalisme. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu keseimbangan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Baik, selanjutnya yaitu esensi dan urgensi. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya,
ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi politik memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.